Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Mari kita datang ke hadirat Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk pagi yang indah ini. Terima kasih karena Tuhan memelihara kami. Tuhan memelihara keluarga kami dimanapun mereka berada. Anak-anak kami, suami kami, istri kami, orang tua kami, saudara-saudara kami semuanya. Tuhan menjaga dan melindungi mereka semua. Pagi ini Tuhan kami bawa ucapan syukur di hadapan-Mu. Kami rindu menyembah, memuji-Mu, menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami rindu untuk masuk dalam hadirat-Mu. Haleluya, haleluya. Yesus jamah hati kami. Sentuh hati kami. Kami rindu rasakan kasih-Mu Tuhan. Kami perlu jamahan-Mu Tuhan. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti. Bapa, ajarku mengerti semua kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku Tuhan. Amin, amin. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sentuh hatiku Tuhan. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni, emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Biar hati kami penuh dengan kasih, hati kami penuh dengan cinta-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan, supaya kami bisa menjadi anak-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Anak-Mu yang mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Anak-Mu yang mengasihi sesamanya.
sekalipun kepada orang-orang yang mungkin tidak mengasihi kami, yang mungkin membenci kami. Seseorang yang membuat kami kecewa dan marah. Kami rindu Tuhan pagi hari ini dalam mezbah syukur, hati kami dibentuk dan diubahkan. Ubah hatiku Tuhan, biar ku penuh dengan kasih-Mu. Jamah hatiku, Engkau yang sanggup membuat kami yang terikat dengan segala kepahitan, sakit hati, dendam. Hanya kasih yang dari surga itu yang mampu melepaskan kami dari belenggu-belenggu kepahitan, sakit hati. Yesus, sentuh hatiku. Kami ini bejana-Mu Tuhan. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu. Tu genapi firman-Mu, oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Ini aku, bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu. Tu genapi firman-Mu, oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Ini aku, bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu. Tu genapi firman-Mu, oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Katakan, ini aku bejana-Mu Tuhan. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu. Tu genapi firman-Mu, oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Ini aku bejana-Mu, katakan, bentuklah sesuai kehendak-Mu. Tu genapi firman-Mu, oh Yesusku, jadikanku. Kami rindu jadi alat yang indah di mata-Mu Tuhan, bejana yang sempurna seperti-Mu. Ini aku bejana-Mu, bentuklah. Ya, kami rindu genapi firman-Mu Tuhan. Firman-Mu, oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Kami rindu semakin hari semakin berkenan kepada-Mu Tuhan. Kami ingin beri yang terbaik lewat apapun yang kami katakan, lewat apapun yang kami perbuat.
kami ini dipakai Tuhan, dan kami rindu semakin hari kami semakin serupa dengan Allah. Kami mengasihi seperti Allah mengasihi. Kami mengampuni seperti Tuhan mengampuni. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan yang membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang satu apapun. Bapa, biarlah Tuhan Engkau yang terus menuntun langkah hidup kami, karena kami tidak sanggup berjalan sendiri tanpa tuntunan Roh Kudus-Mu. Urapi setiap kami pagi ini, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, sampaikan isi hati-Mu Tuhan, sampaikan apa yang Engkau mau bagi kami. Terima kasih buat pengurapan Roh Kudus-Mu. Kami buka hati bagi kebenaran firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin, amin. Iya, shalom saudara, selamat pagi. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat dan luar biasa. Dan pagi ini kita akan sama-sama membaca firman Tuhan, ya, masih tentang Roh Kudus, ya. Saya percaya kita adalah orang-orang yang terus rindu untuk dipenuhi oleh Roh Kudus dan berjalan sesuai dengan perkenanan Tuhan. Dan tanpa Roh Kudus kita tidak akan pernah mampu. Baik, kita akan baca firman Tuhan hari ini terambil dari Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat ayat 29 mulai. Efesus 4 ayat 29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ayat 30, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Ayat 31, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Saudara yang terkasih, setiap kita yang percaya Tuhan, bertobat, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pasti akan terlihat perubahan dalam kehidupan kita yang sudah bertobat. Jadi kalau ada orang yang berkata Kristen, mengenal Yesus, sudah bertobat tapi kehidupannya belum berubah, berarti belum.
Karena setiap orang yang percaya Tuhan dan mengalami pertobatan, dia pasti akan mengalami perubahan hidup. Dari mana seseorang itu bisa kita lihat dia berubah atau tidak? Dari mana orang itu kita bisa tahu dia itu dipenuhi Roh Kudus atau tidak? Ketika hidupnya berubah, ketika karakternya berubah, ketika sifat-sifat lamanya berubah. Ayat pasal Efesus pasal 4 ayat yang ke-29 di sana dikatakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Orang yang menerima karya Roh Kudus, dia akan diubahkan, ya, terutama dari cara kita berkata-kata, dari cara kita bicara, dari cara kita mengeluarkan perkataan. Ayat ini berkata, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengar beroleh kasih karunia. Orang-orang yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, omongannya, perkataannya itu membawa kasih karunia buat orang lain. Ya, ini sebuah hal pengajaran yang luar biasa. Firman ini berkata, ternyata kita juga bisa menjadi sumber kasih karunia buat orang. Waktu apa, saudara? Waktu kita ini juga mengucapkan perkataan yang baik, yang benar, perkataan firman, perkataan Kristus. Lewat perkataan kita pun orang bisa menerima kasih karunia. Makanya ayat ini berkata, janganlah ada perkataan kotor yang keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Orang yang hidupnya sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, dia mengalami perubahan dari cara dia bicara. Kalau dulu kita bicaranya kotor, kalau dulu kita suka maki orang, sekarang setelah kita mengenal Tuhan, ya, dari cara bicara saja orang bisa menilai kita. Dari cara kita bertutur kata orang bisa melihat kita. Apakah perkataan kita itu membawa kasih karunia buat orang atau justru membawa kutuk dan menjadi batu sandungan? Mari saudara, hal ini terlihat sepele. Ada begitu banyak orang yang menyepelekan soal ucapan mulut, perkataan. Tapi orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus harusnya ucapan mulutnya berbeda. Harusnya perkataannya berbeda. Tidak ada lagi kata-kata kotor. Ya, tidak ada lagi kata-kata yang mengutuk, saudara. Ayat 29 di sana dikatakan tadi, ya, supaya orang lain mendengar perkataan kita itu mendapat kasih karunia. Lalu ayat 30 berkata, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Ya, kemarin kita sudah membahas tentang Roh Kudus itu adalah materai, Roh Kudus adalah jaminan. Nah, waktu kita menerima Yesus, hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita ini dimateraikan oleh Roh Kudus, ya. Ya, menjelang hari penyelamatan, Roh Kudus Allah itu yang telah memateraikan kamu. Nah, ketika Roh Kudus itu menjadi materai atau jaminan dalam hidup kita, ya, orang bertanya, Bu, Roh Kudus bisa nggak meninggalkan kita? Bisa. Kalau hidup kita ini tidak pernah mengikuti kebenaran, tidak pernah mengikuti tuntunan Roh Kudus, justru sebaliknya kita terus hidup dengan dosa dan melakukan segala hal yang tidak berkenan, maka Roh Kudus yang dalam diri kita itu bisa berduka. Makanya ayat ini berkata, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Namanya juga Roh Kudus itu materai. Selama materai itu masih utuh, dia tetap sah. Tetapi kalau materai itu sudah kena air, lalu sudah kusam, lalu materai itu sudah tidak terbaca kalau dalam sebuah surat, maka materai itu tidak sah lagi. Nah, Roh Kudus itu sebagai materai, saudara, bisa nggak dia meninggalkan kehidupan orang percaya? Bisa, kalau kita terus-menerus mendukakan dia. Ayat ini berkata, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Jangan sampai Roh Kudus meninggalkan hidup kita. Kenapa? Karena ketika Roh Kudus meninggalkan seseorang, maka keadaan orang itu akan murtad, saudara. Ya, Roh Kudus bisa meninggalkan seseorang karena apa? Dia terus-menerus berduka dalam hidup kita. Tadi kita sudah baca, apa yang membuat Roh Kudus bisa berduka? Waktu perkataan kita kotor, waktu mulut kita itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, waktu kita tidak menjaga omongan kita, Roh Kudus itu berduka, saudara. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah.
Ya, mari kita membuat Roh Kudus yang dalam diri kita ini tidak berduka, tetapi dia suka, senang, dan mau senantiasa tinggal dalam hidup kita. Makanya Alkitab berkata, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu adalah bait Allah, bait Roh Kudus. Ya, karena itu kita harus menyucikan diri kita, karena namanya Roh Kudus. Dia suka tinggal di tempat yang kudus, di hati yang kudus, di mulut yang kudus. Ya, ayat 31 berkata, karena itu saudara, bagaimana supaya kita tidak membuat Roh Kudus berduka? Jangan ada perkataan kotor. Ayat 31, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Apa yang membuat Roh Kudus berduka dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan? Waktu kita hidup dalam segala kepahitan. Saudara, jangan hidup dalam kepahitan. Rugi orang yang hidup dalam kepahitan itu, ya. Sudah hidupnya pahit, ya, minum kopi pahit, makan sayur daun pepaya, ditambah dengan kepahitan, semakin pahitlah hidupmu. Jangan mau. Ya, usir segala kepahitan itu jauh-jauh. Katakan hari ini, Tuhan, aku tahu Roh Kudus-Mu ada dalam hidupku, karena itu aku mau melepaskan pengampunan. Aku tidak mau simpan kepahitan kepada orang lain. Roh Kudus, mampukan aku, Roh Kudus, untuk melepaskan pengampunan, supaya aku tidak memendam kepahitan. Waktu kita berdoa begitu, Roh Kudus akan memberikan engkau kemampuan. Masih banyak yang WA ke saya, Bu, bagaimana caranya melepaskan kepahitan? Doa, minta kekuatan Roh Kudus, dan bilang, ucapkan dari mulutmu, aku mau melepaskan pengampunan dan aku tidak mau hidup di dalam kepahitan, supaya Roh Kudus tidak berduka dalam hidup kita dan meninggalkan kita. Kalau engkau hidup dalam kepahitan, lalu apalagi kegeraman, kemarahan, ini sudah saudara kembar semua. Udah pahit hati, geram, ya, terus kemarahan, apalagi pertikaian dan fitnah. Aduh, itu semua sudah saudara kembar. Bayangkan orang itu kalau ada kepahitan, ya pasti ada kegeraman. Pasti orang yang kepahitan itu ada kemarahan, pertikaian, ya sukanya berantem terus. Ada orang-orang yang hidupnya itu ngajak berantem terus, saudara. Padahal anak Tuhan, salah dikit berantem, salah dikit putus hubungan keluarga, salah dikit marah, salah dikit tersinggung, salah dikit. Mari kita bertobat, mari kita mau sungguh-sungguh hidup menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh dapat dipercaya oleh Tuhan, yang sungguh-sungguh dapat membuat Roh Kudus bersukacita dalam hidup kita, bukan berduka. Tuhan berkata, firman Tuhan ini berkata, buang kemarahan, pertikaian, fitnah, hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Jangan ada kejahatan dalam hidup kita, dalam hati kita, dalam mulut kita, dalam tingkah laku kita. Mari kita belajar hidup di dalam kekudusan dan kita mengejar semua apa yang berkenan pada Tuhan. Karena Roh Kudus ada dalam hidup kita dan Dia mau supaya kita ini kudus sebab Dia adalah kudus, ya. Dan biarlah kita mau terus berkata pada Tuhan, ya Tuhan, kami mau Roh Kudus Engkau penuhi kami hari ini. Kami mau sama-sama merenungkan firman ini. Kami tidak ingin Roh Kudus berduka dalam hati dan hidup kami. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini kami hidup dalam kepahitan, dalam kegeraman, dalam amarah. Kami mau buang semua itu, karena itu dapat mendukakan Roh Kudus Allah. Perkataan kotor kami buang semua itu dalam nama Yesus. Mari saudara, engkau yang merindukan Roh Kudus hari ini, buka hati dan tanganmu di hadapan Tuhan. Naikkan pujian ini menjadi doa kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Datang penuhiku, datang urapiku, datang bebaskanku. Roh Kudus yang manis, datang Roh Kudus, datang penuhiku, datang Tuhan, datang urapiku, datang bebaskanku.
Roh Kudus yang sekali lagi saudara, mari buka hati dan buka tanganmu, katakan pada Roh Kudus, datang datang urapiku, datang urapiku, datang bebaskan, datang bebaskanku ya Roh Kudus, Roh Kudus yang manis, datang penuhi kami, datang urapi, datang bebaskanku, Roh Kudus yang manis. Kami tahu Engkau Roh Kudus yang manis. Kami tidak ingin mendukakan Engkau dalam hidup kami. Ampuni atas setiap perkataan yang kotor, ampuni atas setiap kepahitan, kegeraman, pertikaian, amarah, fitnah, kebencian. Kami mau buang semuanya itu yang dapat membuat Roh Kudus berduka dan meninggalkan kami. Kami mau Roh Kudus Engkau tinggal dalam hidup kami, biarlah Engkau betah dan mau bergaul bersama dengan kami, agar kami dimampukan untuk terus mengalami perubahan hidup. Terima kasih buat pagi ini kami bangun dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun, semua karena anugerah Tuhan. Bapa, mampukan kami menjalani hari ini dalam perkenanan-Mu. Jagai Roh Kudus pikiran kami, jagai hati kami, jagai seluruh perbuatan kami Roh Kudus, agar kami tetap dalam kekudusan dan dalam perkenanan-Mu ya Bapa. Jauhkan dari segala kami segala dosa yang dapat membuat Roh Kudus berduka, amarah, kepahitan, kebencian, kata-kata kotor, dendam, pertikaian, iri hati, perselisihan, kenajisan, percabulan. Kami mau tolak semua itu dalam nama Yesus. Berkati setiap mereka yang setia mengikuti Mezbah Syukur, mereka yang bekerja di rumah, di luar rumah, dalam kota, di luar kota. Tuhan menyertai. Bahkan yang sakit Engkau sembuhkan, yang beban berat Engkau berikan kelegaan Bapa. Tidak lupa bangsa dan negara kami Indonesia, Engkau terus memberkati, menyertai. Ampuni bangsa ini, curahkan belas kasihan dan hujan pertobatan buat bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tanganmu untuk menerima berkat. Diberkatilah engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu, dan engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan selamat pagi.